Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi nomor 1.3 tentang visi, penyataan prakarsa perubahan dan tahapan bab ya. Dengan fasilitator Ibu Ida Rita Sumanti dan pengajar praktik Bapak Budi Hartono. Tim kami terdiri dari Ibu Suharni, saya Armina Rita Putri, Ibu Siska Amelia Karim, Bapak Agus Muhammad Riyadi, dan Bapak Abdul Nurul. Visi kelompok kami adalah terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Rencana prakarsa perubahan yang akan kami lakukan adalah mewujudkan motivasi dan rasa nyaman belajar ini melalui Merdeka Belajar berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kami merancang satu rencana perubahan sesuai alur baku, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar ini melalui Merdeka Belajar berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Tindakan yang diambil adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar murid. Kemudian, membaca literatur atau sumber lainnya mengenai kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar murid melalui Merdeka Belajar berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat memotivasi belajar murid melalui Merdeka Belajar? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menuntun murid yang membuat mereka termotivasi dan nyaman? Yang ketiga, situasi apa saja yang kita lihat dalam pembelajaran yang menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar murid? Kemudian yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar itu? Tindakan yang dapat diambil adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar. Kemudian, mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid maupun orang tua. Yang ketiga adalah gali impian. Pertanyaannya, apa kebiasaan yang terjadi agar menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar murid melalui Merdeka Belajar berdasarkan nilai Pancasila? Tindakan yang dapat diambil adalah membuat deskripsi sikap murid dalam merespon gaya belajar lewat diagnostik awal. Yang kedua adalah membuat daftar keterampilan yang akan saya peroleh dari literatur. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas perilaku mereka melalui penilaian sikap. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman belajar murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas untuk termotivasi dan nyaman belajar bagi murid? Tindakan yang
dapat dilakukan adalah membuat pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap yang menunjukkan merdeka belajar berdasarkan nilai Pancasila. Yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang merdeka belajar berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai kegiatan penguatan. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat memotivasi dan membuat murid nyaman belajar? Tindakan yang dapat dilakukan adalah mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas setiap bulannya. Demikian presentasi tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.